Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Baik, kita dalam program acara siaran yaitu Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Dan untuk kali ini kita akan menuju ke sekolah luar biasa YPAC. Kita akan menjemput gurunya. Setelah itu kita akan menuju ke rumah siswa yang berkebutuhan khusus untuk langsung belajar bersama guru dalam program Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Sahabat kreatif, kita sudah tiba di rumah murid yang akan mendapatkan pelajaran pada hari ini dalam program Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Dan bersama dengan guru dari Sekolah Luar Biasa C1, Yayasan Pembinaan Anak Cacat Palembang. Baik, kita langsung saja ke dalam rumah akan mendapatkan pelajaran ya. Hari ini RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Dan kembali hadir sahabat kreatif di siang hari ini dalam program siaran belajar di RRI Pro 2, Guru Keliling. Nah, bersama saya Selvian, kita akan memulai program
pembelajaran pada kali ini ya, dalam masa pandemi COVID-19. Seperti biasa yang kita tahu, sistem pembelajaran ini banyak yang dilakukan secara jarak jauh, dan pastinya banyak siswa yang mengalami kendala, baik itu kendala dalam hal teknologi, kendala dalam hal jaringan, dan salah satunya juga yang menghadapi kendala dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini adalah teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, di mana pada program Guru Keliling ini, kami di Pro2 FM Palembang sudah bekerja sama dengan guru dari Sekolah Luar Biasa C1 YPAC Palembang, yang mana kita sudah mengunjungi, dan saat ini saya sudah berada di kediaman salah seorang murid dari SLB C1 YPAC Palembang. Nah, kita akan memberikan materi, lebih tepatnya nanti bu gurunya yang akan memberikan materi ya kepada anak murid yang berkebutuhan khusus yang nantinya akan mendapatkan pembelajaran secara langsung dari rumah. Dan untuk itu kita akan langsung saja berkenalan dengan guru dan juga murid kita dalam program Guru Keliling kali ini. Baik, sahabat kreatif, sudah hadir di sini dalam program Guru Keliling, yaitu guru dari Sekolah Luar Biasa C1 YPAC Palembang, yaitu Ibu Nani. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Baik. Nah, ini lagi masa pandemi, jadi kita jaga jarak ya, Bu, pakai masker. Nah, baik, Bu. Ibu Nani sendiri ini adalah guru khusus di kelas berapa jadi, Bu? Di kelas 9. Kelas 9? 3 SMP. Oke, kelas 9 atau kelas 3 SMP di Sekolah Luar Biasa YPAC ini ya. Oke, baik. Nah, terus untuk hari ini, Bu, kita kan mengunjungi seorang murid ya. Kalau untuk di kelas 9 sendiri, sebenarnya jumlah siswanya ada berapa sih, Bu? Oh, ada 6. Ada 6 ya, 6 murid. Dan salah satunya yang kita kunjungin hari ini ya. Iya. Nah, kemudian untuk materi yang akan diberikan untuk hari ini, Bu? Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang tema dokter. Bahasa Indonesia ya, tema dokter. Nah, metode yang akan disampaikan pembelajarannya kepada murid kita, ini seperti apa? Secara langsung individu itu ya. Oke, agar bisa ditangkap dengan baik ya. Nah, untuk itu sahabat kreatif, setelah kita berkenalan dengan gurunya, ini dia nih yang akan menerima materi secara langsung, spesial loh, dari rumah, didatangin langsung sama gurunya. Kita sapa yuk, sahabat kreatif, ini dia ada Wahyu. Halo Wahyu, apa kabar Wahyu? Baik. Udah siap belum menerima materi dari Ibu Nani? Udah siap ya? Oke, kalau begitu deh sahabat kreatif, langsung saja kita akan mengikuti pelajaran pada hari ini dalam program belajar di Pro2 RRI Guru Keliling bersama dengan Ibu Nani dan juga Wahyu dari Sekolah Luar Biasa C1 YPAC Palembang. Silakan Ibu. Nah, Wahyu, ini Ibu bawa gambar. Gambar apa nih, Wahyu? Uang. Ya, uang namanya. Profesinya namanya apa? Dokter. Dokter itu biasanya pakai apa nih namanya? Yang dikalungkan di ini, di leher ini? Stetoskop ya? Stetoskop ya. Nah, biasanya dokter itu bekerja di mana, Wahyu? Rumah sakit. Rumah sakit. Pernah nggak Wahyu ke rumah sakit? Pernah. Wahyu ke rumah sakit itu tentunya waktu Wahyu sakit. Nah, ini Ibu ada bacaan sedikit ya, dengeri ya. Ayah putu seorang dokter di rumah sakit. Menjadi dokter tidaklah mudah. Mereka harus menempuh pendidikan yang tinggi, yaitu pendidikan kedokteran. Seorang dokter mempunyai kode etik profesi. Mereka bekerja sangat profesional. Stetoskop adalah alat yang selalu menemaninya. Resep obat adalah yang selalu ditunggu oleh pasiennya. Pekerjaan dokter sangat mulia. Mereka membantu orang sakit. Nah, Ibu tadi barusan membaca tentang apa, yuk? Dokter, ya. Siapa yang menjadi dokter tadi? Ayah putu. Nah, di mana dokter bekerja? Di mana tadi? Rumah sakit. Coba ulangi. Rumah sakit ya. Nah, menjadi dokter harus apa? Harus belajar yang rajin ya, atau baik ya, rajin, pintar, Wahyu. Nah, alat apa tadi Ibu tadi menyebutkan tadi yang dikalungkan ini? Nah, alat apa namanya?
stetoskop ya. Stetoskop itu untuk memeriksa pasien ya. Nah, ini ada gambarnya dokter di rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit kita juga, di rumah sakit itu ada apa di sana? Ada perawat, ada pasien, ada apa? Apotik, ada ruang rawat inap. Nah, itu adalah contoh bagian dari rumah sakit. Nah, kalau Wahyu sehat, berarti Wahyu harus apa? Harus apa? Bersyukur ya, pinter. Karena Tuhan memberikan kesehatan. Jadi Wahyu harus bersyukur. Nah, supaya tidak mudah sakit, Wahyu harus rajin apa? Menjaga kesehatan. Menjaga apa yuk? Kesehatan. Di antaranya sekarang harus pakai apa? Masker. Nah, terus jaga jarak. Karena kita sekarang sedang situasi apa yuk? Corona. Yo, jadi kita harus menjaga kesehatan supaya Wahyu tidak usah pergi ke mana? Rumah sakit. Pinter ya Wahyu. Nah, ini ada gambar apa ini? Ruang apa yuk? Ruang dokter ya. Nah, ini dokter sedang memeriksa pasien ya. Nah, di sana ada ruang rawat inap juga. Nah, jadi Wahyu kalau ada apa? Ada sakit apa saudaranya yang sakit di rumah sakit dulu sebelum apa tuh? Sebelum corona ini bisa berkunjung ke rumah sakit ya. Nah, untuk itu Wahyu supaya tidak sakit harus apa? Menjaga kesehatan. Nah, saya lanjutkan lagi tentang tugas dokter. Nah, di sini Ibu juga mau membacakan tentang tugas dokter ya, Yu ya. Hari ini Eli tidak masuk sekolah. Eli sakit perut. Ia seharusnya menjadi petugas upacara bendera. Eli bertugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Eli pergi ke rumah sakit. Dokter memeriksanya menggunakan stetoskop. Berat badan Eli juga kurang. Dokter memberi nasihat agar menjaga pola makan. Tidak boleh jajan sembarangan. Dokter memberi obat untuk diminum. Nah, Eli tadi tidak masuk sekolah. Karena apa? Sakit perut. Sakit perut karena apa? Makan tidak teratur. Ya, makannya tidak teratur ya. Kalau sebelum sekolah harus apa? Apa Wahyu? Sebelum sekolah harus sarapan dulu ya. Harus sarapan dulu supaya tidak sakit perut. Nah, karena pada hari itu Eli tadi diberi tugas untuk menjadi petugas upacara bendera ya. Mengibarkan bendera ya. Jadi Eli tadi seharusnya harus menjaga kesehatan. Nah, dulu Wahyu sering menjadi petugas bendera enggak? Pernah ya? Menjadi apa? Pengibar bendera ya, pintar. Nah, Eli tadi nggak pergi ke sekolah karena sakit perut. Dia tidak menjaga kesehatan. Nah, dokter Eli tadi terus pergi ke rumah sakit. Dokternya memeriksa menggunakan stetoskop ya, karena Eli makannya tidak teratur. Nah, berat badannya jadi kurang karena kurang makan. Dokter tadi memberi nasihat agar menjaga pola makan. Terus tidak boleh apa? Jajan sembarangan. Nggak boleh jajan sembarangan. Nah, kemudian Eli tadi oleh dokter diberi obat untuk diminum. Nah, supaya apa? Supaya sehat kembali. Nah, di sekolah juga ada UKS. Nah, kalau di tempat kita di YPAC ada ruang
ruangan pemeriksaan ya di medis ya ada. Nah, kalau di sekolah namanya UKS. Nah, UKS itu adalah pertolongan pertama untuk kesehatan, usaha kesehatan sekolah. Nah, di situ adalah pertolongan pertama jika sakit perut atau masuk angin. Nah, seperti Wahyu pernah nggak sakit perut di sekolah? Hah? Belum pernah ya, karena Wahyu rajin menjaga pola makan ya. Ya seperti hari ini Eli tadi pergi ke UKS karena kepalanya pusing. Nah, ibu guru menyarankan untuk istirahat di UKS. Nah, bu guru tadi memberikan obat tablet untuk diminum. Nah, bu guru tadi membagi tablet tadi menjadi 2 bagian karena pil tadi kalau minum satu utuh tidak bisa ya, masih belum bisa belum bisa nelen, makanya kan dibagi 2. Nah, setelah minum obat tadi apa terasa apa badan Nani tadi? Terasa apa? Terasa segar kembali ya, karena sudah dikasih obat. Nah, terus di samping pertolongan pertama juga di situ untuk misalnya Wahyu kalau lari-lari di sekolah jatuh. Nah, di situ ada obat pertolongan pertama yaitu namanya betadin ya, diolesi betadin. Pernah nggak Wahyu jatuh? Enggak, masa nggak pernah jatuh? Nggak pernah jatuh? Jatuh terus luka kakinya? Pernah? Pernah. Nah, kan diolesi pakai apa? Betadin ya. Nah, terus setelah itu kita juga mau belajar tentang pergi ke dokter ya, tadi ya. Nah, sore itu Eli tampak bersemangat ya. Elinya akan pergi ke dokter karena dokter tadi tinggalnya di sebelah rumahnya. Nah, sesampainya di sana, dokter tadi mempersilahkan masuk ke ruang periksa. Nah, dokter tadi amat sopan. Ruangannya terlihat bersih. Eli meminta tolong agar dokter tadi membuat surat keterangan sehat. Nah, Eli akan mengikuti lomba lari tingkat nasional. Nah, dengan itu makanya harus diperiksa. Dokter itu segera memeriksa kesehatannya. Dokter memberi nasihat agar makan makanan sehat dan teratur. Latihan yang maksimal agar mendapat prestasi lagi. Dokter juga menyarankan untuk minum vitamin. Eli pulang dengan riang gembira. Nah, udah diperiksa, badannya sehat, diberi apa? Diberi surat keterangan sehat. Karena untuk apa Eli tadi memeriksakan kesehatannya? Karena mau mengikuti lomba, ya, lomba lari. Jadi harus memeriksakan ke dokter. Nah, di samping itu dokter tadi memberi nasihat agar makan makanan yang sehat dan teratur. Nah, dokter juga menyarankan untuk banyak apa? Minum vitamin. Nah, sudah itu Eli tadi pulang dengan riang gembira. Oke, baik sahabat kreatif. Kita baru aja ya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Nani kepada siswa yaitu Wahyu. Nah, di mana Ibu Nani akan menjelaskan ya secara singkat terlebih dahulu. Kalau tadi sahabat kreatif juga sudah mengikuti di rumah tentang materi kelas 9 yaitu bahasa Indonesia. Nah, Ibu Nani, mungkin bisa dijelaskan ya kepada sahabat kreatif juga seperti apa sih metode yang diberikan khusus kepada siswa kelas 9 khususnya ya untuk Wahyu terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang tadi baru saja disajikan. Karena Wahyu ini termasuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita sedang, jadi dia itu bisanya meniru ya. Kalau untuk menulis sendiri tidak bisa atau membaca tidak bisa. Jadi saya memberikannya secara ceramah dan
tanya jawab. Terus kalau untuk membaca dia nggak bisa, jadi kalau ada bacaan saya bacakan. Tapi dia sedikit-sedikit bisa mendengar, misalnya ditanyai apa-apa masih bisa menjawab. Nah, terus tadi kan pergi ke dokter tadi kan karena kebiasaan mereka Wahyunya ini ke rumah sakit, jadi dibiasakan agar lebih mengenal tentang rumah sakit, situasi rumah sakit gitu ya. Oke, berarti bisa lebih paham lagi tentang peristiwa-peristiwa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan di rumah sakit yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi metode yang disampaikan oleh Ibu Nani ini adalah membaca dan memberikan cerita. Karena untuk adik Wahyu ini kebetulan metode yang paling pas untuk diajarkan adalah memberikan contoh seperti itu ya. Memberikan contoh ya. Oke, baik. Nah, sahabat kreatif, kita masih akan terus mengikuti ya selanjutnya lagi materi dari Ibu Nani, karena selanjutnya nih akan ada tanya jawab. Nah, Wahyu jangan malu-malu ya, karena nanti Wahyu akan bertanya kepada Ibu Nani terkait dengan materi pelajaran bahasa Indonesia yang tadi baru saja disampaikan. Dan sahabat kreatif, dalam program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling ini, kamu bisa ikuti terus ya siarannya setiap hari Rabu jam 10 pagi, bukan hanya melalui frekuensi 91,6 MHz saja, tapi juga bisa melalui aplikasi mobile. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik sahabat kreatif, kita masih di program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling bersama dengan guru dari Sekolah Luar Biasa C1 YPAC Palembang, yaitu Ibu Nani. Ibu Nani merupakan guru dari kelas 9 ya, yang tadi sudah memberikan materi yaitu pelajaran bahasa Indonesia kepada Wahyu. Nah, baik Bu, kita masuk pada sesi selanjutnya ya, yaitu sesi kedua. Dan saya langsung aja deh persilakan Ibu untuk memberikan materi pada sesi berikutnya. Langsung ya. Tadi kan Ibu sudah ngasih tahu ya tentang tugas dokter. Tugas dokter. Nah, tugas dokter tadi apa? Memeriksa pasien. Nah, dokter memeriksa menggunakan apa? Stetoskop. Nah, dokter juga memberi nasihat agar menjaga pola makan, menjaga kesehatan. Tidak boleh jajan sembarangan. Nah, dokter juga memberi obat untuk diminum. Nah, tadi siapa yang gak masuk sekolah? Eli tadi sakit perut. Seharusnya tadi dia menjadi apa? Petugas upacara bendera. Nah, karena dia sakit perut, makanya dia pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit bertemu dengan siapa? Dokter ya, ketemu dengan dokter karena dokter yang memeriksa Eli ya. Terus kalau di rumah sakit itu yang memeriksa pasien itu dokter. Kemudian yang merawat, yang menyuntik siapa? Siapa yang memeriksa menyuntik? Perawat ya. Yang memberi resep obat siapa? Dokter. Nah ini Ibu kasih tunjuk. Ini disuntik. Takut enggak Wahyu disuntik? Hah? Enggak. Oh, pinter kata takut disuntik. Nah, sekarang Ibu mau memberi pertanyaan sama Wahyu. Masih ingat enggak Wahyu? Ingat ya. Di mana dokter bekerja Wahyu? Di mana dokter bekerja? Rumah? Di mana dokter bekerja? Rumah sakit. Nah, apotik adalah tempat penjualan apa?
Apa? Obat. Oh, pintar, obat. Iya. Nah, Wahyu punya adik enggak? Nah, ya udah misal kakak sakit gigi, biasanya kakak membawanya kemana kalau sakit gigi? Hah? Kemana? Ke rumah? Ke rumah sakit, pintar, ke dokter dokter gigi. Nah, terus sebutkan 3 cara untuk merawat gigi yang baik. Harus gimana? Terus apa? Sikat gigi sebelum tidur dan sesudah sarapan pagi. Nah, terus sekarang tugas perawat apa? Tahu nggak tugas perawat? Tugas perawat adalah merawat pasien, menyuntik pasien, melayani pasien yang rawat inap di rumah sakit, ya. Caranya apa? Perawat itu tadi harus bersikap apa? Bersikap sopan dan ramah kepada pasien. Agar apa? Agar pasien cepat apa? Sembuh, ya. Nah, terus Wahyu di sekolah tidak boleh apa? Untuk menjaga kesehatan Wahyu harus apa? Tidak boleh jajan, tidak boleh jajan sembarangan, ya. Terus kemudian di rumah sakit itu ada namanya mobil, ya. Mobil yang untuk membawa orang sakit namanya mobil apa yuk? Mobil apa namanya? Mobil apa? Ambulan. Pinter, ya. Wahyu udah pinter ya. Oh ya, resep tadi yang dibeli di apotek tadi harus ditulis oleh siapa? Resep obat ditulis oleh siapa? Dokter, ya. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI Radio Tanggap Bencana. Nah, sahabat kreatif, tadi kita udah ikutin ya sesi kedua di mana Ibu Nani kembali menjelaskan materi kepada Wahyu, dan tadi sempat ada tanya jawab juga bersama dengan Wahyu. Nah, mungkin Ibu Nani juga bisa menjelaskan ya ke sahabat kreatif juga tentang metode yang tadi baru saja diajarkan kepada Wahyu, Bu, di sesi kedua ini. Metodenya tanya jawab, tapi karena Wahyu ini dengan keadaan yang sebagai anak tunagrahita sedang, dia kadang bisa menjawab kalau yang ringan, pertanyaan ringan. Kalau yang agak susah kita harus memancing-mancingnya. Misalnya, oleh siapa harus kita pancing-pancing biar bisa menjawab. Tapi kalau kebetulan bisa menjawab, ya bisa juga ya. Terus kalau kita ngasih dengan tulisan, nggak bisa ya. Misalnya kita ngasih pertanyaan, di mana dokter bekerja titik-titik, nggak bisa. Jadi kita harus langsung aja ngasih tulisan rumah sakit. Nah, kita
kita kasih tulisan rumah sakit, dia nulisnya sampai ke bawah, nah itu di buku seperti itu tugas ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk metode pembelajarannya khusus kepada siswa berkebutuhan khusus yang tunagrahita sedang ya Ibu ya. Nah, baik. Nah, Wahyu, bagaimana Wahyu? Semangat tidak belajar hari ini? Semangat ya. Semangat sekali karena sudah pakai baju seragam nih. Kalau sahabat kreatif yang di rumah mungkin tidak bisa melihat secara langsung atau mendengarkan ya siaran kita hari ini. Wahyu ini lengkap berpakaian seragam ya, walaupun belajarnya di rumah ya Bu Guru ya. Iya. Nah, mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nani bisa diterima dengan Wahyu. Nah, terakhir nih Bu, karena tadi sudah memberikan materi, kemudian juga sudah ada tanya jawab ya, interaksi bersama dengan Wahyu. Mungkin kita akan sampai di akhir dulu nih Bu, dengan kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini Bu. Ya. Kesimpulannya yaitu Wahyu harus menjaga apa? Kesehatan ya. Dengan cara apa? Makan teratur, terus minum teratur, rajin merawat gigi. Terus supaya tidak mudah terkena penyakit, itu tadi rajin menjaga kesehatan supaya juga tidak usah pergi ke dokter, ke rumah sakit ya. Ingat Ibu, menjaga apa tadi? Kesehatan ya. Mungkin juga sekalian sama pesan-pesan disampaikan kepada orang tua, karena ini kan pembelajarannya juga mungkin bisa dibantu oleh orang tua di rumah untuk ya penyampaian materinya. Untuk orang tua Wahyu ya, saya mohon Wahyu di rumah dijaga kesehatannya, tidak main jauh-jauh ya Wahyu ya, tidak main jauh-jauh, di rumah saja. Main di rumah saja, tidak usah keluar karena ini dalam musim pandemi. Iya, baik. Nah, Wahyu, semoga materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani ini bisa diterima ya, kemudian diterapkan. Jangan lupa, Bu, nggak ada PR ya Bu, karena ini kita kebetulan belajarnya di rumah ya. Iya. Wah, Wahyu, kamu pasti semangat sekali kan, karena kita belajarnya di rumah, jadi nggak ada PR nih. Baik, kalau begitu Bu Nani, terima kasih banyak ya atas waktunya, dan juga untuk Wahyu, jangan lupa untuk tetap belajar walaupun lagi pandemi, walaupun lagi belajarnya di rumah, tapi tetap terus belajar dan berusaha ya biar bisa menggapai cita-cita Wahyu. Nah, pastinya sahabat kreatif, untuk program belajar di Pro2 RRI Guru Keliling akan kembali hadir pastinya setiap hari Rabu bersama dengan siswa berkebutuhan khusus lainnya. Dan ini merupakan salah satu program inisiasi dari Radio Republik Indonesia bersama dengan sekolah untuk bagaimana kita bisa ya memberikan ruang kepada para siswa yang khususnya berkebutuhan khusus agar bisa tetap mendapatkan pelajaran dari rumah. Dan saya Salvian ya bersama dengan Ibu Nani dan juga Wahyu dan seluruh tim kerja pamit undur diri, sampai jumpa pada minggu depan. Kami terima kasih banyak Bu. Kami sudah terima kasih banyak Ibu Bapak ini sudah datang ke rumah membimbing Wahyu. Ya, membimbing Wahyu supaya Wahyu seperti kawan. Apalagi lagi pandemi juga. Ya, apalagi kan. Tidak apa-apa mau belajar jarak jauh dengan HP kan susah gitu. Jadi harus interaksi secara langsung. Makanya dengan adanya guru datang langsung, guru keliling ini semoga bisa membantu. Ya, saya banyak terima kasih. Mudah-mudahan anak kami seperti kawan-kawan yang lain dengan adanya program guru keliling ini, semoga lebih bermanfaat bagi anak saya ke Wahyu. Iya. Nah, terima kasih Bu. Puji, ku percaya.